Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Atas nama saya sendiri, Monika Lestari, sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Rekan saya yaitu Nurul Aulia, Harunisa, Julianti, dan Fatmayani. Baiklah, kami akan memaparkan rangkuman terkait akuntansi pajak atas aset tetap. Nah, yang pertama yaitu pengakuan aset tetap. PSAK nomor 16 revisi tahun 2007 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Biaya yang digunakan untuk perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Nah, biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi. Bila dapat diterapkan, jumlah yang didistribusikan pada aset-aset pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK. Nah, biaya perolehan terdiri atas harga beli termasuk biaya impor, PPN, masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan biaya lain yang dapat didistribusikan secara langsung sampai aset tersebut siap dipakai atau berada di tempat. Nah, komponen biaya perolehan aset tetap, yang pertama harga perolehan, dan yang kedua biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Yang ketiga yaitu estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan resortasi lokasi aset. Selanjutnya yaitu perolehan aset tetap. Yang pertama, perolehan aset tetap secara gabungan. Apabila aset diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu perolehan aset tetap secara angsuran. Aset tetap yang diperoleh secara angsuran perlu diperhatikan mengenai kontrak pembeliannya. Dan yang ketiga yaitu perolehan aset tetap secara pertukaran. Nah, menurut PSAK nomor 16, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Biaya yang diukur pada nilai wajar aset tetap yang dipertukarkan atau diperoleh yang paling andal sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Yang keempat yaitu perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya, dan setiap biaya dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Nah, dari aspek perpajakan, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri tersebut sebagai objek yang terutang pajak pertambahan nilai. Nah, dan yang kelima yaitu perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Nah, dalam perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan secara langsung dihubungkan dengan perlakuan akuntansi pajak, karena akuntansi komersial sedikit mengatur aset yang diperoleh dari sumbangan atau donasi. Nah, adapun modal donasi dari sisi akuntansi pajak mengacu pada pasal 10 ayat 4 Undang-Undang PPH yang mengatur berikut ini. Yang pertama, apabila terjadi pengalihan harta berupa bantuan, sumbangan, harta hibah atau warisan, syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B adalah tidak termasuk sebagai objek pajak, yaitu bantuan atau sumbangan, harta hibahan dan warisan. Dan yang kedua yaitu apabila tidak memenuhi syarat yang diperlukan sesuai pasal 4 ayat 3 huruf A Undang-Undang PPH dengan contoh konkret yaitu harta hibahan yang diberikan tersebut ternyata mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka dasar penilaian bagi yang menerima penghibahan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Materi yang pertama yaitu penyusutan aset tetap. Menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2007, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut yang pertama yaitu diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Dan yang ketiga yaitu ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi yang pertama yaitu harta yang disusutkan adalah harta berwujud. Yang kedua, harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga yaitu harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Terdapat pula aset yang menurut akuntansi dapat disusutkan tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan, yaitu yang pertama, aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil. Sedangkan yang kedua yaitu aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan. Materi selanjutnya yaitu metode penyusutan sesuai ketentuan komersial. Dalam praktik akuntansi komersial, metode penyusutan dapat digunakan sesuai pengelompokan menurut kriteria berikut ini. Yang pertama, dasar waktu. A. Metode garis lurus atau straight line method. Biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar perhitungan penyusutan. Metode pembebanan umum. Yang pertama, metode jumlah angka tahun, yaitu biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar perhitungan penyusutan. Dasar perhitungan penyusutan sama dengan harga perolehan per nilai residu. Yang kedua yaitu metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar perhitungan penyusutan. Dasar perhitungan penyusutan sama dengan harga sisa buku awal periode. Dasar perhitungan penyusutan yaitu harga sisa buku awal periode. Yang kedua, dasar penggunaan. A. Metode jam jasa atau service hour method. Tarif penyusutan per jam yaitu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi estimasi service life. Yang kedua, metode unit produksi atau productive output method. Tarif penyusutan sama dengan produksi sebenarnya dibagi kapasitas produksi. Biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Dasar penyusutan sama dengan harga perolehan dikali nilai residu. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Iksa Julianti akan melanjutkan materi yaitu penggolongan aktiva tetap. Dari macam-macam aktiva tetap untuk akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut. Pertama yaitu aktiva tetap yang umumnya terbatas seperti tanah atau untuk perusahaan pertanian dan peternakan. Kedua yaitu aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya dapat diganti yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, dan lain-lain. Ketiga yaitu aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang dan lain-lain. Aktiva berdasarkan jenis dapat dibagi sebagai berikut. Pertama yaitu lahan-lahan. Lahan-lahan adalah bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat
bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan, di atasnya harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu sendiri. Kedua yaitu bangunan gedung-gedung. Bangunan gedung-gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi. Ini baik di atas lahan, air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung. Ketiga yaitu mesin-mesin. Mesin-mesin termasuk peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. Keempat, kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti pengangkut, truk, grade, traktor, mobil, dan kendaraan bermotor dan lain-lain. Kelima, perabotan. Perabot adalah dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. Keenam, inventaris. Inventaris peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain. Ketujuh, prasarana. Prasarana merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, rel, pagar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu akuntansi pajak atas aset tak berwujud. Saya akan menjelaskan pengertian aset tak berwujud. Dalam PSAK nomor 19 revisi 2010 menyatakan aset tak terwujud atau intangible asset adalah aset tidak lancar atau non-current asset dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya, dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. Karakteristik aset tak berwujud adalah tingkat ketidakpastian nilai dan manfaat di kemudian hari. Bentuk aset tak berwujud yaitu hak paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, dan goodwill. Tadi materi yang sempat saya paparkan, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, saya selaku pemateri keempat akan membahas materi mengenai penggolongan aset tak berwujud dan perlakuan akuntansinya. Tujuan dari PSAK 19 revisi 2010 yaitu untuk menentukan perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lain. Pernyataan tersebut mensyaratkan kepada entitas mengakui aset tak berwujud jika dan hanya jika kriteria tertentu terpenuhi. PSAK lain telah mengatur jenis aset tak berwujud. Sebagai konsekuensinya, entitas bukan dengan menerapkan PSAK nomor 19. Yang pertama, aset tak berwujud yang memiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Perhatikan PSAK nomor 14 revisi 2008 persediaan dan PSAK nomor 34 tentang akuntansi kontrak konstruksi. Kedua, aset pajak tangguhan. Perhatikan PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Yang ketiga, sewa dalam ruang lingkup PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa. Yang keempat, aset yang timbul dari imbalan kerja. Perhatikan PSAK nomor 24 tentang imbalan kerja. Yang kelima, aset keuangan yang didefinisikan dalam PSAK nomor 55 revisi 2006 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran direvisi dan telah ada edisi PSAK nomor 55 revisi 2011 per Desember 2011. Pengakuan dan pengukuran dari beberapa aset keuangan dalam PSAK nomor 4 revisi 2009 PSAK
teridentifikasian. Pengertian keteridentifikasian tersebut bahwa aset tak berwujud dapat dibedakan secara jelas dengan goodwill. Suatu aset dikatakan teridentifikasi apabila yang pertama, apabila dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan baik secara individual atau bersama. Dengan kontrak terkait, aset teridentifikasi terlepas apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut, atau B. timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hal dan kewajiban lain. Kedua, manfaat ekonomi masa depan terhadap manfaat ekonomi masa depan dapat timbul dari pengetahuan atas pasar atau pengetahuan teknis. Tentu saja, entitas akan mengendalikan manfaat ekonomi masa depan bila adanya perlindungan hukum seperti hak cipta, perjanjian dagang terbatas, atau perjanjian hukum bagi pegawai untuk menjaga kerahasiaan. Yang termasuk dalam aset tak berwujud yang pertama, hak paten. Hak paten merupakan suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan hal untuk menjual, membuat, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu, umumnya itu selama 17 tahun. Harga perolehan paten ini terdiri atas biaya-biaya pendaftaran, biaya membuat percobaan, dan lain sebagainya. Hak paten diamortisasikan selama masa penggunaannya. Yang kedua, hak cipta. Hak cipta atau copyright merupakan suatu hak yang diberikan kepada seseorang pengarang atau pencipta untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil ciptaannya. Umumnya ditetapkan 28 tahun. Pencatatan atas hak cipta di neraca sesuai dengan harga perolehan yang terdiri atas semua biaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Selain itu, hak cipta dapat pula dibeli. Amortisasi terhadap hak cipta ini sesuai masa yang ditetapkan atau diamortisasi, sekaligus apabila masanya kurang dari yang ditetapkan, dan taksiran masa sesuai jumlah yang akan terjual. Yang ketiga, merek dagang. Merek dagang atau trademark didaftarkan terlebih dahulu dan dilindungi oleh undang-undang yang penggunaannya tidak terbatas. Cara memperoleh merek dagang ini dapat dengan pembelian atau dibuat sendiri. Mengingat timbulnya yang tidak terbatas inilah maka tidak dilakukan amortisasi. Tetapi timbulnya asumsi perubahan masa mendatang, maka merek dagang akan diamortisasi dalam masa yang pendek. Keempat, waralaba. Waralaba merupakan hak yang diberikan oleh pihak tertentu kepada pihak lain atas penggunaan fasilitas yang dimiliki franchisor. Akuntansi dan hal yang berkenaan dengan pemajakan atas usaha waralaba diatur sendiri. Yang kelima, leasehold. Bentuk leasehold merupakan hak dari penyewa untuk menggunakan aset tetap dalam perjanjian sewa-menyewa. Apabila pembayaran sewa dilakukan di muka, maka perlakuan akuntansinya adalah yang pertama, dicatat pada aset lancar dengan akun sewa yang dibayar di muka. Kedua, dicatat sebagai aset tak berwujud. Pembayaran di muka dalam beberapa periode yang relatif sama terhadap beban sewa yang dibayar di muka, atau aset tak berwujud diamortisasi setiap masa selama jangka waktu sewa. Untuk pengelompokan pada aset tak berwujud dapat digunakan dalam leasehold. Yang keenam, goodwill. Goodwill adalah aset tak berwujud yang tidak dapat didefinisikan secara khusus. Bahasa dari akuntansi komersial, goodwill sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau kondisi normal sebagai akibat adanya faktor tertentu yang mendukung. Misalnya, letak perusahaan, nama yang dikenali masyarakat pada umumnya, dan lain sebagainya. Goodwill dicatat ketika terjadi yang pertama pembelian, kedua merger, reorganisasi, perubahan bentuk usaha, dan perubahan kepemilikan. Variabel yang menentukan dalam perhitungan goodwill antara lain yang pertama, rate of return atau proyeksi laba yang dapat dihasilkan di masa yang akan datang. Kedua, nilai aset di luar goodwill. Penetapan besarnya goodwill dapat digunakan dua cara, yaitu yang pertama, kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata. Kedua, kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmayani akan melanjutkan materi
dari aset itu sendiri. Terdapat pula aset tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas sebagai contohnya goodwill dan merek dagang. Baik, materi selanjutnya itu amoritas PSAK 19 atau revisi 2010 menyatakan amortisasi yaitu alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Biaya amoritas sama dengan persen tarif kali harga perolehan aset tak berwujud. Materi selanjutnya yaitu aset tak berwujud. Apabila pengendalian hak aset tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat 1, ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang PPH, yaitu yang pertama, pengeluaran untuk memperoleh aset tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya panjang, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara penghasilan. Yang kedua, pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang pengembangan minyak dan gas bumi. 3. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambahan selain yang dimaksud pada butir kedua, yaitu hak pengusaha hutan dan hak pengusaha sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait rangkuman akuntansi pajak aset tetap dan aset tak berwujud dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.